Oke, setelah kita menunggu selama beberapa bulan, akhirnya She-Hulk udah merilis trailernya Pak ya, dari tanggal 17 Mei 2022 malam kemarin Pak ya. Jadi gua kaget banget tiba-tiba ada notif She-Hulk udah rilis trailer pertamanya Pak ya. Dan kita akan breakdown semuanya dari awal sampai akhir dan juga berbagai macam teori yang akan gue sampaikan untuk She-Hulk kali ini Pak ya. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Kita akan bahas mengenai trailer She-Hulk. Oke, scene pertama kita bisa melihat ada seorang pengacara hebat yang bernama Jennifer Walters, dan dia merupakan adalah pengacara hebat selain Matt Murdock. Dimana gue pernah berteori di Spider-Man No Way Home kita bisa melihat bahwa Peter Parker yang udah terkena kasus misterio yang terungkap bahwa dia tuh adalah Spider-Man, Matt Murdock tidak bisa mewakili dirinya ke pengadilan. Akhirnya Jennifer Walters akan menjadi penggantinya, tapi lagi-lagi itu hanya rumor dan di filmnya saat itu tayang tidak diperlihatkan sama sekali mengenai Jennifer Walters Pak ya. So di sini kita akan melihat Jennifer Walters seperti apa, dan gue pertama kali melihat trailer ini ceria-ceria lagi deh MCU nih. Ceria-ceria lagi, tapi memang seperti itu kalau gua melihat sekilas untuk komiknya She-Hulk, karena bisa dibilang untuk She-Hulk ya, ini berbeda banget dengan Hulk yang kita udah lihat di Bruce Banner. Kalau kita lihat di Bruce Banner, ketika dia mendapat kekuatan dia dari hasil eksperimen gamanya, alhasil dia menjadi ganas dan juga menjadi brutal, dan dia selalu menyerang orang-orang dengan di luar kondisi dirinya. Tapi di sini untuk She-Hulk ini benar-benar berbeda Pak ya, dan gua harus akui untuk She-Hulk kali ini gua sangat excited banget ketika gua melihat She-Hulk yang bisa dibilang kita akan mendapatkan Hulk ya, tapi dia tuh bisa dibilang ceria apa ya di awal-awalnya ini, padahal adalah originsnya. Dan gua akan jelaskan kenapa She-Hulk ini dibuat ceria-ceria seperti ini. Jadi kita bisa melihat Jennifer Walters ini adalah seorang pengacara hebat, dan dia sudah menangani semua kasus-kasus terhebat di kota New York, bahkan di seluruh Amerika Serikat. Jennifer Walters ini gua melihat aktrisnya bagus, cantik banget, sumpah cantik banget. Dan juga kita bisa melihat kehidupannya benar-benar ya happy-happy gitu Pak ya, sampai dia tuh bertemu dengan sepupunya yaitu adalah Bruce Banner. Nah, buat kalian yang masih tanya-tanya, Bang, itu Jennifer Walters kok bisa ketemu sama Hulk? Nah, Jennifer Walters itu adalah sepupunya dari Bruce Banner, dan dia diminta oleh Bruce Banner untuk mengadili orang yang sudah menjadi lawannya selama ini, yaitu adalah Abomination, yaitu adalah Emil Blonsky yang sudah pernah kita temui di The Incredible Hulk yang rilis pada tahun 2008 silam Pak ya. Dan gue melihat untuk aktor yang memerankan si Emil Blonsky, oh my god, masih sama, tapi dia tuh udah mulai tua banget Pak ya. Lagi-lagi dia kan udah aktor lama Pak ya, dan kita bisa melihat itu jaraknya antara The Incredible Hulk sama She-Hulk itu jauh banget, 10 tahun lebih, gila. Jadi gue bisa melihat astaga masih ada Pak. Jadi kita udah nonton The Incredible Hulk dulu, ketika kita untuk melihat Emil Blonsky yang dalam wujud manusianya, oh my god anjir. Sebenarnya untuk Emil Blonsky kita udah pernah melihat dia pada waktu di Shang-Chi The Legend of the Ten Rings, ketika dia itu melawan si Wong di ring yang ada di markasnya si adiknya Shang-Chi Pak ya. Dan kita bisa melihat itu udah dalam wujud manusianya dan dia dikurung dalam penjara. Nah, kemungkinan dia tuh ada dalam penjara dikarenakan kasus lamanya, dimana dia tuh udah pernah menghancurkan kota New York dan menjadi villain bagi Hulk di tahun 2008. Sehingga di sini kasusnya kayaknya masih sama Pak ya, mungkin seperti itu. Dan buat kalian yang bertanya kenapa sih Jennifer Walters ini bisa menjadi Hulk, gua akan jelaskan di sini. Kalau kita baca di komiknya, si Jennifer Walters itu mengalami kecelakaan, dan ketika nyawanya sedang dalam keadaan terancam, alhasil Bruce Banner menolongnya dan akhirnya melakukan transfusi darah, dikarenakan ketika kecelakaan darahnya itu udah berkucar-kucar sehingga dia membutuhkan seorang pendonor. Tapi karena keadaan udah mendesak dan nyawa Jennifer Walters dalam keadaan terancam, alhasil Bruce Banner yang akan mentransfusi darahnya dari tubuhnya ke Jennifer Walters. Alhasil DNA gamanya itu akan langsung menyalur ke tubuh Jennifer Walters, dan alhasil dia punya gennya Hulk di sini Pak ya. Tapi berbeda kalau kita lihat di Hulk versi Bruce Banner, ketika itu udah bener-bener garang, dia nggak bisa mengontrol dirinya pada saat itu pertama kali terkena sinar gamma yang dia ciptakan sendiri. Dan kita bisa melihat si Jennifer Walters ketika itu akan mencoba untuk menjadi Hulk, dia akan dipicu dengan rasa takut dan juga rasa marah seperti yang udah dialami oleh Bruce Banner pada zaman-zaman dulu Pak ya. Dan alhasil dia berubah menjadi She-Hulk ketika Bruce Banner akan melakukan uji percobaan dengan mengaktifkan semua perangkap-perangkap yang
yang sangat berbahaya di sana Pak ya. Dan alhasil dia menjadi She-Hulk, dan gue bisa bilang oh my god, dia bagus sih, cuma seksi banget Pak. Gue sumpah hot banget Pak ketika gue melihat She-Hulk yang di sini Pak. Itu sumpah oh my god anjir, ini persis banget dengan komik kita. Lagi-lagi kayaknya MCU ini setelah kita udah dapat konfirmasi bahwa ternyata MCU itu sudah menjadi Earth 616, di mana Earth 616 ini sudah persis banget dengan versi komiknya. Dan gue bisa melihat kayaknya untuk MCU akan berubah banget seperti yang ada di komiknya dengan tampilan hero-nya. Bahkan kayaknya dalam segi ceritanya mungkin akan disamakan dengan versi komiknya, mungkin seperti itu Pak ya. Sehingga ya pembaca komik ini tidak akan merasa terlalu jauh dengan apa yang udah ditampilkan di MCU kali ini, mungkin seperti itu. Tapi bisa jadi akan dirubah Pak, seperti yang kita udah lihat di Moon Knight ya, seperti itu. Mungkin gua nggak tahu lagi Pak ya. Oke lanjut. Dan kita bisa melihat ternyata setelah She-Hulk ini sudah mulai tenar, dia tuh diincar oleh berbagai macam wartawan untuk diinterview. Nah ini berbeda banget dengan si Bruce Banner. Ketika Bruce Banner sudah menjadi Hulk, dia diincar oleh tentara, bahkan itu udah difitnah oleh General Thunderbolt Ross, di mana itu adalah Donald yang mengincar rahasia militer. Tapi di sini dia malah jadi terkenal dan menjadi famous Pak, dan juga nggak diincar ya, mungkin karena warga kota New York dan juga seluruh orang di dunia udah tahu mengenai Hulk itu adalah anggota Avengers. Jadi mereka tuh langsung mengira bahwa si She-Hulk di sini itu adalah anggota Avengers, sehingga itu menjadi superhero. Tapi lagi-lagi Jennifer Walters tidak ada niatan untuk menjadi seorang superhero saat-saat itu udah menjadi Hulk pertama kalinya Pak ya. Jadi bisa dibilang Jennifer Walters ketika itu udah pertama kali menjadi She-Hulk secara permanen, dia menjadi sangat-sangat berbeda, dan juga dia sangat depresi. Karena apa? Karena dia tidak menginginkan hal ini dari awalnya. Karena akibat kecelakaan itu terpaksa Bruce Banner akan mentransfusi darahnya, dan alhasil dia menjadi Hulk seperti yang sekarang. Dan kita bisa melihat ketika She-Hulk ini sudah tampil ke publik dan di media, dia malah menjadi terkenal, dan juga dia makin dipuji-puji oleh teman-teman si Jennifer Walters disebut Pak ya. Dan kita bisa melihat itu sangat narsis banget, dia selfie, bahkan sampai itu udah didatangi oleh berbagai macam orang-orang. Dan kita bisa melihat She-Hulk ini kita belum tahu villainnya seperti apa. Apakah ini villainnya adalah Abomination seperti yang kita udah lihat The Incredible Hulk, atau bisa jadi ada villain lain, gua nggak tahu Pak ya. Tapi lagi-lagi kalau yang gue lihat sini kayaknya Abomination sama Hulk versi Bruce Banner kayaknya mereka itu akan menjadi cameo saja, dan kemungkinan untuk villain kali ini itu adalah Red Hulk. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita bisa melihat bahwa aktor dari Thunderbolt Ross ini udah pernah syuting di She-Hulk sebagai Red Hulk Pak ya. Mungkin seperti itu Pak ya. Walaupun aktornya sudah meninggal, tapi kita akan bisa melihat Red Hulk akan tampil di She-Hulk kali ini sebagai villain Pak ya. Mungkin seperti itu Pak ya, gua nggak tahu lagi seperti apa. Tapi jelas ini sangat menarik banget. Dan kita bisa melihat ketika Jennifer Walters sudah menjadi She-Hulk, dia dilatih oleh Bruce Banner untuk menjadi seorang anggota Avengers, dan teman-temannya sangat mendukung dia untuk menjadi anggota Avengers. Tapi lagi-lagi Jennifer Walters tidak menginginkan hal itu, dan dia cocoknya di bidang hukum, bukan sebagai petarung. Tapi lagi-lagi karena Bruce Banner ini mencoba untuk melatihnya, alhasil dia pernah menjadi seorang superhero, dan dia mengerti apa inti dari seorang superhero tersebut Pak ya. Dan kita bisa melihat ketika She-Hulk udah mulai beraksi, dia membanting orang dengan mudah, bahkan dengan tubuh sebesar itu. Dia seperti Hulk, dia emosinya tidak bisa terkendali, dan juga tapi lagi-lagi ketika itu udah berlatih sama Bruce Banner untuk kemampuan emosi yang masih bisa dia kendalikan Pak ya, walaupun dalam bentuk Hulknya dia. Jadi seperti itu Pak ya. Oke, ini jadi mulai menarik banget, dan gua bisa melihat di ending trailernya kita bisa melihat She-Hulk ini udah di-invite oleh berbagai macam cowok di dunia untuk menjadi kekasihnya dia. Jennifer Walters akhirnya menemukan kandidat terakhir. Kita bisa melihat bahwa mereka akan berkencan di satu kamar. Itu oh my god anjir, kayaknya ini sesi ini mungkin agak sedikit fun, cuman lagi-lagi gue sangat excited banget ketika gue akan melihat She-Hulk versi MCU seperti apa. Gue mau tahu apakah seperti di komik atau tidak. Untuk Jennifer Walters aja gue mau tahu itu apakah seserius itu seperti ada di komiknya, mungkin ya. Tapi gue nggak tahu lagi karena ini kan masih trailer, jadi gue nggak bisa breakdown lebih lama lagi. Karena untuk She-Hulk kali ini gue juga gak begitu baca komiknya lebih lama Pak, seperti itu Pak. Tapi gue sangat excited banget mengenai She-Hulk, dan gue acungin jempol untuk animasi Hulknya dari Bruce Banner-nya, Abomination-nya, bahkan sampai memunculkan Emil Blonsky. Itu gue sangat tepuk tangan banget untuk MCU. Mereka tuh udah oh my god callback banget buat kita yang udah nonton The Incredible Hulk yang udah lama banget anjir. Gila. Dan gue mau tahu seperti apa hasilnya sih, mohon maaf. Dan kabarnya ini akan tayang di tanggal 10
10 Agustus 2022 di Disney Plus Pak ya. So ini masih lama. Ini masih lama, aduh. Tapi kita akan tunggu aja ya mengenai She-Hulk kali ini Pak ya. So buat kalian nih, kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai She-Hulk, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menginspirasi semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.